Bab 1048. Apakah butuh? Vincent Leon dan Dika Wu memasuki tanah terlarang. Di depan prasasti batu, Dika Wu berkata dengan nada ringan, "Ternyata di sini ada sekte." Vincent Leon memandang Dika Wu, "Kamu tidak tahu?" Dika Wu mengangguk, "Aku belum pernah ke sini sebelumnya." Vincent Leon berkata, "Apa kamu sedang bercanda?" Dika Wu berkata dengan nada ringan, "Ini adalah tanah terlarang klan iblis langit aku. Leluhur pernah mengeluarkan perintah maut, dengan tegas melarang keturunan klan iblis langit aku masuk ke tempat ini." Vincent Leon bertanya, "Kenapa?" Dika Wu berkata, "Aku tidak tahu. Beberapa leluhur klan iblis langit aku tidak mematuhi perintah leluhur dan pergi ke tempat ini tanpa izin. Namun, tidak satu pun dari mereka yang keluar setelah masuk." Vincent Leon melihat prasasti batu, sekte pedang. Bicara tentang ini, wajahnya menjadi sedikit suram. Karena Mile adalah seorang kultivator pedang. Mungkinkah sekte pedang ini ada hubungannya dengan Mile? Memikirkan hal ini, wajah Vincent Leon menjadi semakin jelek. Tampaknya mengetahui apa yang dipikirkan Vincent Leon, Dika Wu tiba-tiba berkata, dia seharusnya tidak ada hubungannya dengan sekte pedang ini. Vincent Leon memandang Dika Wu, bagaimana melihatnya? Dika Wu berkata dengan nada ringan, "Karena Mile tampak jelas tidak tahu apa tanah terlarang ini. Apalagi aku pernah menyelidikinya. Dia pertama kali datang ke 5 dimensi kelima dan tidak pernah datang ke klan iblis langitku, jadi dia tidak mungkin memiliki hubungan dengan sekte pedang ini." Vincent Leon mengangguk, "Apapun yang terjadi, kita harus mendapatkan ruang buku." Dika Wu mengangguk. Sebenarnya dia tidak ingin menjadi musuh Mile, tetapi ruang buku sangat penting bagi klan iblis langit. Itu adalah benda penting yang dapat melindungi klan iblis langit dari belenggu 5 dimensi. Belenggu 5 dimensi terlalu mengerikan. Jika tidak ada ruang buku, mungkin hanya segelintir klan iblis langit yang bisa selamat pada akhirnya. Demi bertahan hidup. Pada saat ini, Vincent Leon tiba-tiba berkata, "Ayo kita pergi." Dika Wu mengangguk. Keduanya hendak menuju sekte pedang. Pada saat ini, seorang tetua berambut putih tiba-tiba muncul di depan mereka. Melihat tetua berambut putih ini, mata Vincent Leon langsung menyipit, ada jejak kesungguhan dan ketakutan di matanya. Dia pernah bertarung melawan tetua berambut putih ini sebelumnya, dan dia tahu betapa kuatnya tetua berambut putih ini. Dika Wu melirik tetua berambut putih itu, dan berkata, "Tidak tahu yang mulia." Pada saat ini, sebuah pedang melesat keluar dari kotak pedang di belakang tetua berambut putih itu. Puff! Cahaya pedang langsung menebas Dika Wu. Kecepatan pedang itu membuat ekspresi Dika Wu berdua berubah dalam sekejap. Dika Wu memblokir dengan lengan. Boom! Dika Wu terguncang mundur ratusan kaki dalam sekejap. Pada saat yang hampir bersamaan, Vincent Leon juga terguncang ratusan kaki oleh cahaya pedang ini. Pada saat ini, ekspresi Dika Wu berdua menjadi serius. Kekuatan tetua berambut putih ini lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Vincent Leon menatap tetua berambut putih itu, "Yang mulia, kami berdua tidak berniat menjadi musuhmu." Tetua berambut putih melirik Vincent Leon berdua, "Datang cari dia." Mendengar ini, Vincent Leon mengangguk, "Tepat. Yang mulia, kami berdua hanya mencari Mile, kami." Lancang. Tetua berambut putih tiba-tiba berteriak dengan marah. Saat berikutnya, cahaya pedang muncul di depan Vincent Leon tanpa peringatan apapun. Pupil mata Vincent Leon menyusut. Tiba-tiba sebuah tombak panjang muncul di tangannya, dan melempar ke depan. Boom! Vincent Leon terkejut lagi dalam sekejap. Tidak hanya itu, cahaya pedang langsung memotong tombak panjangnya. Pada saat ini, cahaya hitam tiba-tiba menghancurkan cahaya pedang.
Boom! Dalam cahaya hitam, suara ledakan tiba-tiba terdengar. Di kejauhan, tetua berambut putih menoleh untuk melihat ke arah Dikawu. Dikawu berkata dengan suara yang dalam, "Yang mulia kenal milih." Tetua berambut putih memandang Dikawu, "Kalian benar-benar bernyali besar." Setelah selesai berbicara, dia tiba-tiba melipat kedua telapak tangannya. Dalam sekejap, sebuah pedang ilusi muncul dari atas kepalanya. Saat pedang muncul, wajah Vincent Leon dan Dikawu di arena tiba-tiba menjadi serius. Tetua berambut putih tiba-tiba berteriak dengan marah, "Tebas!" Saat suaranya jatuh, pedang di atas kepalanya tiba-tiba bergegas. Puff! Di arena, ruang hampa itu robek sejengkal demi sejengkal. Pedang ini akan menghancurkan dunia. Pada saat ini, Vincent Leon tiba-tiba berkata, "Bersatu." Setelah suara itu turun, dia dan Dikawu tiba-tiba bergegas keluar. Boom! Tiba-tiba, sebuah ledakan bergema seperti guntur di dunia. Di udara, Vincent Leon dan Dikawu mundur berulang kali, dan sejauh 1000 kaki. Setelah keduanya berhenti, wajah mereka menjadi lebih serius. Tetua berambut putih itu hendak menyerang lagi. Saat ini, sebuah suara terdengar dari kejauhan, "Lepaskan." Mendengar suara ini, tetua berambut putih itu ragu-ragu, lalu melangkah ke samping. Dikawu dan Vincent Leon melihat ke arah Sekte Pedang. Di atas aula utama Sekte Pedang, berdiri seorang wanita dengan senyum di wajahnya. Dikawu berkata dengan suara yang dalam, "Yang mulia." Wanita itu tersenyum dan berkata, "Apakah kamu akan membunuh Milih?" Dikawu menatap wanita itu, "Apakah kamu ingin melindunginya?" Wanita itu menggelengkan kepalanya, "Tidak, tidak. Kami tidak akan melindunginya. Dia tidak ada hubungannya dengan kami." Mendengar ini, Dikawu dan Vincent Leon tercengang. Pada saat ini, wanita itu berkata lagi, "Aku memintanya melakukan satu hal untukku di sini sekarang. Setelah selesai, dia akan pergi. Pada saat itu, kalian boleh pergi membunuhnya." Vincent Leon berdua saling memandang, ada sedikit keraguan di mata mereka. Di bawah, tetua berambut putih itu melirik Nona, tetapi tidak berani berbicara. Wanita tiba-tiba tertawa dan berkata, "Ini serius, kami tidak ada hubungannya dengan dia. Kalian pergilah. Setelah dia menyelesaikan tugas yang aku berikan, dia akan datang ke sini. Kemudian, kalian bisa pergi membunuhnya." Dikawu ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Mengapa kamu tidak menyerahkannya kepada kami sekarang, Yang Mulia?" Wanita itu menyipitkan matanya sedikit, "Percaya atau tidak, aku bunuh kalian." Mendengar ini, wajah Dikawu dan Vincent Leon tiba-tiba menjadi jelek. Kenapa wanita ini berubah-ubah dalam sekejap? Vincent Leon masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi Dikawu tiba-tiba berkata, "Ayo kita pergi." Setelah selesai berbicara, dia tidak memberi Vincent Leon kesempatan untuk berbicara, berbalik dan menghilang di tempat. Melihat Dikawu pergi, Vincent Leon langsung memilih pergi. Tanpa Dikawu, jangankan wanita misterius yang baru saja muncul di hadapannya, bahkan tetua berambut putih pun tidak bisa dia kalahkan. Setelah keduanya pergi, tetua berambut putih memandangi wanita misterius, "Nona." Wanita misterius tersenyum dan berkata, "Aku tahu kamu ingin bilang apa, tetapi aku harus memberitahumu, dia harus menyelesaikan urusannya sendiri." Tetua berambut putih itu berkata, "Bagaimana jika dia tidak bisa menyelesaikannya?" Wanita misterius tersenyum dan berbalik untuk pergi. Di bawah, senyum muncul di wajah tetua berambut putih itu. Di tanah Swakstum, Milih masih berkomunikasi dengan kultivator pedang saat ini. Awalnya, dia hanya mendengarkan, lalu dia bertanya tentang hal yang tidak dia mengerti.
Tak lama kemudian, dia mulai berkomunikasi dengan kultivator pedang ini. Lagi pula, dia juga hanya pedang fana, dan prestasinya di Tao Pedang tidak rendah. Dan selama periode ini, pengetahuan Mile tentang Tao Pedang meningkat pesat. Tidak hanya itu, dia juga tahu banyak Tao Pedang, memperluas pengetahuannya tentang Tao Pedang. Selama ini, Mile belajar hingga lupa diri. Kota Iblis Langit, di pintu masuk ke tanah terlarang. Vincent Leon menatap Dika Wu dengan putus asa, kenapa menyerah? Dika Wu berbisik, kamu bisa mengalahkan wanita misterius itu. Vincent Leon terdiam. Dika Wu berkata lagi, kekuatan wanita itu tak terduga. Vincent Leon berkata dengan muram, jadi menyerah begitu saja. Dika Wu berkata, dia kan bilang dia tidak ada hubungannya dengan Mile. Vincent Leon terdiam. Dika Wu berkata, wanita ini takutnya juga hanya memanfaatkan Mile. Intinya, kita akan menunggu Mile keluar. Tentu saja, jika Master Tao dapat mencari Master untuk membantu, kita juga bisa masuk. Jika tidak ada Master yang membantu, hanya kamu dan aku, takutnya kita jauh lebih rendah dari pihak lawan. Vincent Leon berkata dengan suara yang dalam, aku tidak percaya wanita itu. Dika Wu memandang Vincent Leon, apa yang ingin kamu lakukan? Mata Vincent Leon terpejam perlahan, wanita itu kuat, dia tidak akan melebihi alam Dominion. Kita hanya perlu mencari 2 Master lagi. 4 orang bersatu, kita berempat mampu menekan 2 orang sekte pedang itu. Dika Wu menggelengkan kepalanya, sulit mencarinya. Vincent Leon tiba-tiba membuka matanya, aku yang cari. Mendengar ini, Dika Wu tiba-tiba menatap Vincent Leon. Vincent Leon berkata dengan suara yang dalam, satu hal lagi, mengapa kita tidak membiarkan Mile itu keluar sendiri? Dika Wu sedikit mengernyit, dia keluar sendiri. Bicara tentang ini, dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan sedikit terkejut, maksudmu, menargetkan sekolah tinggi dimensi luas. Vincent Leon berkata, aku akan mencari orang untuk membantu. Jika wanita misterius dan tetua itu benar-benar tidak membantunya, itu bagus. Jika mereka membantu, kita akan bertarung dengan mereka. Setelah berbicara, orangnya menghilang. Di lapangan, wajah Dika Wu muram, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Di tanah Swartstomb, wanita misterius berjalan ke tanah Swartstomb. Dia menatap Mile yang sedang berkomunikasi dengan kultivator pedang di kejauhan, wajahnya tersenyum ringan. Mile telah belajar di sini selama beberapa hari, akhir-akhir ini, Mile bisa dibilang tidak bisa tidur. Dan begitulah, beberapa hari lagi berlalu, pada hari ini, Mile tiba-tiba duduk bersila, setelah beberapa saat dia jatuh dalam ketenangan. Dan para kultivator pedang tidak menghilang, mereka semua mengawasi Mile di sana. Wanita misterius juga tidak pergi, dia memandang Mile di kejauhan, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, sekitar 3 hari kemudian, Mile yang sedang duduk bersila di tanah, tiba-tiba membuka matanya, cahaya pedang berkelap-kelip di matanya. Melihat pemandangan ini, wanita misterius sedikit mengangkat bibirnya. Pada saat ini, Mile yang sedang duduk bersila di tanah, berdiri. Boom! Jiwa pedang yang kuat tiba-tiba tersapu dari tubuhnya, langit berguncang seperti angin puting beliung. Mile menarik napas dalam-dalam dengan rakus, dia mengepalkan tangannya perlahan, pedang ilusi tiba-tiba mengembun dari atas kepalanya, jiwa pedang melonjak ke langit, langsung menembus langit. Pada saat ini, wanita misterius berjalan ke arah Mile, dia melihat ke arah Mile, bagaimana perasaanmu? Mile menarik napas dalam-dalam lagi, dan berkata, rasanya sangat baik. Wanita misterius berkata sambil tersenyum,
kamu masih membutuhkan proses penyerapan secara menyeluruh, tetapi proses ini tidak bisa terburu-buru, kamu harus melakukannya perlahan. Miley mengangguk, dia hendak berbicara. Saat ini, ruang hampa di depannya tiba-tiba bergetar. Setelah beberapa saat, Miley mengerutkan kening dalam-dalam. Wanita misterius bertanya, "Ada apa?" Miley berkata dengan suara yang dalam, "Pelindung Tao dan kota iblis langit akan mengincar teman-temanku." Kemudian, dia melihat ke arah wanita misterius, "Kaksue, aku akan kembali." Wanita misterius mengedipkan mata dan tersenyum main-main, "Butuh bantuan?" Miley buru-buru berkata, "Butuh. Sangat butuh." Bersambung.